Selamat malam, kawan-kawan semua. Untuk kesempatan kali ini, saya didampingi oleh sahabat, betul-betul nih sahabat saya dari sejak dari kuliah sampai setua ini, Pak Sony Julison. Beliau pernah di Direktur PT Kereta Api di apa namanya direktoratnya Pak ya? Lupa lagi saya. Direktorat Pengembangan Usaha. Direktorat Pengembangan Usaha 2005 sampai 2011 lah kalau nggak salah, dan tentunya ada beberapa ininya lagi. Sedikit anekdot aja, saya sama Pak Sony ini satu sekolah waktu di ITB di jurusan sipil. Nah dulu itu pelajaran kereta api itu salah satu yang paling tidak favorit karena memang kereta apinya pada waktu itu sedang terpuruk. Kebetulan ya maaf menjelaskannya juga dulu kan masih sangat terbatas ya, sehingga tidak menarik bagi kita. Nah, sehingga pada waktu Pak Sony ini mengambil doktor dalam bidang kereta api, saya suka bercanda ini sih, beliau adalah saya kira orang yang mengambil doktor kereta api di luar negeri, dalam hal ini di Inggris, yang pertama di Indonesia setahu saya. Gitu. Jadi saya bisa kita bayangkan betapa betapa komitmen Pak Sony terhadap ilmu kereta api, nggak ada lawannya lah itu. Pak Sony, di ilmu Bapak yang begitu banyak itu dan pengalaman Bapak yang begitu banyak, saya nggak mau tanya begitu banyak karena waktunya yang terbatas. Saya mau tanya hal yang mungkin kita ini di Jawa atau terutama yang di Jakarta kota besar jarang ngelihat, yaitu kereta barang, Mbak. Kereta barang, nanti Bapak tolong jelasin bahwa kita punya kereta barang yang sangat khusus, sangat spesifik, namanya Babaranjang, kereta api yang rangkaian panjang dan kurang lebih seperti itulah gitu. Pak Sony, silakan kita diceritakan ya, kereta barang itu bedanya apa sih dengan kereta penumpang? Bagi orang Jakarta nih yang dilihat adalah kereta yang canggih-canggih aja, MRT, KRL, KRL listrik, dan LRT sekarang. Kereta barang itu hanya sekali-sekali aja kalau di luar kota dia lihat. Tapi itu pun sebetulnya bukan kereta barang yang sebetulnya yang kita harapkan sebagai kereta barang yang mengangkut logistik yang begitu besar. Seperti yang Pak Sony nanti akan ceritakan. Silakan Pak Sony. Jadi kalau bagi mata orang yang kerja di bidang kereta api, kereta barang langsung telinga mata itu langsung, oh ini yang menguntungkan. Oke. Ini yang terus terang aja yang bayar gaji saya ini. Gitu. Jadi perusahaan kereta api sebenarnya sangat mendambakan angkutan barang dibandingin sama angkutan penumpang. Tetapi memang angkutan penumpang atau kereta api penumpang itu terlihat penting, lebih bermartabat, lebih bergengsi. Karena ya pejabat kita semua yang naik kereta api kan kereta api penumpang, bukan naik kereta api barang. Iya, Pak. Dan yang bikin persoalan selalu angkutan penumpang. Kalau terlambat angkutan penumpang udah ribut. Ya. Kendalanya nggak dilihat, tapi yang penting terlambat dulu. Beda dengan angkutan barang. Barang kan tidak pernah nuntut, nggak perlu AC, nggak perlu korden, air tidak mengalir, nggak apa-apa. Padahal itu yang menguntungkan. Secara umum, barang yang paling cocok diangkut dengan kereta api itu barang curah. Barang curah. Barang yang dicurahkan atau barang yang bisa dialirkan. Iya. Barang curah basah, oli, minyak, dan sebagainya, minyak sawit kalau di Sumatera Utara, bahan bakar, Pertamina, lalu semen, barang curah kering, semen bukan semen sak, ya.
semen curah. Ya, ya. Kalau di Amerika malah tepung terigu, gandum. Ya, 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 ya. Kenapa barang curah? Karena barang curah itu angkutannya compact, di dalam tangki penuh, tidak dibuka-buka, sampai di tujuan dipompa, selesai. Angkutan itu sebenarnya ukurannya kalau di kereta api satuan dan dikalikan jarak, kilometer. Jadi barang berat ya. Satuan itu maksudnya berat ukurannya, volume juga. iya. Oke. Kalau barang ton kali kilometernya. Iya, iya. Jadi ton kilometer. 1000 ton kalau cuma 10 kilometer, kaliin 10.000 ton kilometer. Tapi 100 ton 2000 kilometer, jadi ton kilometer, Pak. Nah, berangkat dari sana, maka babaranjang kita bisa paham, batu bara rangkaian panjang itu, kilometernya udah tetap. Oh, itu singkatannya babaranjang, batu bara, rangkaian panjang. Oke. Panjang, bukan ada babanya, bukan. Batu bara rangkaian panjang. Itu kilometernya kira-kira 400. Tetap, kan nggak pindah-pindah tempatnya lagi. Asalnya dari Tanjung Enim, tujuannya yang paling jauh Tarahan. Kita bicara Tarahan. Ada lagi tujuan ke Kertapati, 180 sekian kilometer. Tapi nantilah. Yang ke Tarahan yang akan kita bahas, itu 400 kilometer. Supaya ton kilometernya naik, bukan kilometernya yang bisa dinaikin. Yang bisa ditambah tonnya. Supaya nambah. Supaya lebih kita bisa bayangkan, saya ada gambar ini ya, saya nyari-nyari dari internet ini, mungkin bisa kalau boleh kita share ya kali ya. Boleh, silakan Pak. Ya, Pak ya. Maaf sebentar ini. Ini sebentar. Ini. Ini kira-kira ya katanya nih. Barangkali ini penampakannya. Iya. Ya betul ini penampakannya ya Pak ya. Iya, ini lokomotif CC 202 powerful, sekitar 2000 ton. 2000 ton misalnya. Dia bisa menarik kira-kira, karena 3 lokomotif ya kira-kira 60 gerbong sekarang. 60. Jadi menambah tonnya dengan menambah lokomotifnya. Karena gerbongnya juga ditambah, bukan satu gerbong ditambah muatannya. Satu gerbong sudah muatannya udah dibatasi 50 ton. Ditambah berat gerbongnya sendiri sekitar 20-an, 70 satu gerbong. Kalau rodanya asnya 4, berarti satu as roda, satu axle, tekanannya 17,5 ton. Satu gerbongnya berapa tadi Pak? 50 ton? Barangnya 50, berat kosong wadahnya, gerbongnya 20. Oke. Kira-kira Pak ya, ada koma-komanya. Nah, kalau 70 itu asnya 4, rodanya ada 8, jadi asnya 4. 70 ton tuh pasti dibagi 4 bebannya, tekanan ke bawah. Tekanannya ini ditampung oleh kepala rel, juga di jembatan. Nah, kalau 70 ton dibagi 4 kan 17,5. 17,5 ton satu as. Sedangkan desain strength dari semua jalur rel di Sumatera Selatan dulu ditingkatkan sampai 18 ton. Oke. Maka 17,5 itu oke. Sudah limit lah, anggap. Jadi, apa akal kalau mau meningkatkan jumlah batu bara yang diangkut? Satu gerbong nggak bisa lagi diisi lebih dari 50 ton. Karena tekanannya akan melebihi.
Oleh karenanya gerbongnya tetap, jumlahnya ditambah ke Iya, belakang. iya, iya. Kalau menambah jumlah gerbong, berarti menambah panjang. Iya. Setiap satu gerbong 18 meteran kira-kira. Katakanlah 20 gitu. Maka lama-lama daya tarik lokonya sudah terpenuhi atau terlewati. Iya, iya. Ditambah loko, nggak apa-apa. Tambah gerbong lagi, Oke. tambah panjang. Satu saat loko sudah oke, daya tariknya cukup, jumlah gerbongnya memadai untuk angkutan satu kali. Pas dia mau bersilang di jalur yang samping itu yang kelihatan itu, jalurnya kependekan. Iya, iya, iya. Nggak bisa bersilang, dia lebih panjang Iya. daripada jalurnya. Oh, itulah maksimumnya ya. Terpaksa jalurnya diperpanjang lagi. Iya, iya, iya. 60. Lama-lama jalur di satu stasiun diperpanjang, yang stasiun di sebelahnya diperpanjang juga. Lama-lama satu saat kan ketemu perpanjangannya. Sekalian jadi double, jalur double, ganda. Iya, iya, iya. Nah, sampai di sana problem untuk kereta apinya harus ke jalur samping untuk bersilang atau menyusul boleh lepas karena jalurnya sudah ganda. Tapi ada problem lagi. Kan jalur itu tidak hanya khusus untuk batu bara aja. Ya. Jalur itu dipakai untuk kereta api penumpang, dipakai untuk kereta api regional, dipakai untuk angkutan barang dari pabrik lain, misalnya angkutan bubur kayu. Halo? Lalu kenapa kok yang di Australia itu sukses mengangkut 100 juta ton setahun? Ya karena jalurnya jalur sendiri, nggak bagi-bagi sama yang lain. Oh, gitu. Kita juga bisa. Iya. Kita juga bisa kalau kita angkut di jalur sendiri gitu, kita bisa panjangkan, sampai kita bisa atur operasinya. Pak Sony, saya nanya di sini. Tadi Pak Sony bilang sampai beratnya 50 ton, ditambah berat kosongnya sendiri sekitar 20 ton, jadi 70 ton. Kalau dibandingkan dengan kereta penumpang, memang jauh ini beratnya, Pak. Saya nggak tahu. Kalau kereta penumpang berapa? Jauh, Pak. Oh, jauh. Jauh. Berat bedanya. Jauh. Penumpang itu ya kira-kira setengahnya lah. Oke. Berat satu kereta penumpang karena kereta penumpang itu kan ada dekorasinya, ada joknya, ada akustik segala macam. Anggaplah itu 28 ton. Ya, nggak sampai separuh lah. Taruhlah 30. Tapi isinya kan cuma 60 orang maksimum. Iya. Terus itu saya ingin membandingkan, jadi supaya teman-teman bisa membandingkan. Kita itu kereta penumpang itu yang kita lewat antar kota itu mungkin sekitar 36. 12-an. Kira-kira 12-an kereta ya. Ini udah beratnya 2 kali lipat per kereta atau per gerbong kita bilang istilahnya. Ditambah lagi panjangnya itu kira-kira mungkin 5 kali lipat daripada apa yang kita lihat di kereta penumpang Jawa. Jadi bayangkan, itulah makanya tadi Pak Sony membayangkan bahwa gimana lokomotifnya itu bukan sembarang lokomotif, tapi lokomotif yang memang khusus untuk menarik kereta barang. Itu pun harus dirangkap 2/3 ya Pak Sony, gitu ya kali ya? Iya, kan daya lokomotif kan tidak hanya untuk menarik saja. Untuk nanjak dia perlu ada daya ekstra. Iya. Untuk kecepatan yang lebih tinggi, istilahnya untuk genjot kecepatan, dia perlu ada daya ekstra. Iya, betul. Jadi kalau daya lokomotifnya katakan 2000 ton daya tariknya, biasanya disisihkan sekitar 400 ton untuk ekstra speed, untuk ekstra tanjakan gitu. Yang dipakai itu 1600-an. 1600-an itu kan kira-kira 23 gerbong.
Ini seperti katakanlah ini ya, lokasinya kan ini bukan lokasi main-main Ya, gitu, misalnya topografinya. ya. Itu 400 km, Pak, dari Tanjung Enim sampai ke Tarahan. Kira-kira sekitar 400 kilo. Dan nggak datar semua kan? Nggak datar. Ya, ya. Ada tanjakan yang sangat tajam di sekitar masuk ke batas Provinsi Lampung, di sekitar Tiga Gajah, Negeri Agung, atau di sekitar situ, saya lupa persisnya. Sehingga kalau kereta api Babaranjangnya kita hentikan sebelum tanjakan tinggi, agak repot dia karena kehilangan momentum kan. Berhenti dulu, iya, iya, benar, mau benar. naik lagi. Naik lagi. Nah, itu rodanya kan besi, Ya, relnya besi. Kalau tanjakannya terlalu tinggi, adesinya hilang, meleset tuh roda. Licin ya, putar ke situ. Iya, slip dia. Kalau slipnya dengan tenaga sedikit mah nggak apa-apa, tapi kalau sekian horsepower, sekian tenaga kuda biar bikin slip putarannya, itu cair, Pak. Bajanya itu cair, Pak. Kayak bubur. Sampai begitu ya, saya baru. Nah, kalau dipaksa terus, motor traksinya terbakar, Pak. Zaman saya dinas dulu, kita ngeluh kalau ngelihat motor traksi terbakar di sekitar situ. Ini tapi ngomong-ngomong, ini angkutan batu bara dari itu apa ya namanya ke Tarahan itu sebenarnya tujuannya kemana sih Pak? Tujuan akhir itu untuk mensuplai kemana? Ke Tarahan. Dari Tarahan itu kan pelabuhan, Pak. Ya, Pak. Kapalnya udah ada langganan, tujuannya ke Suralaya, Pak, di Banten. Oh, pembangkit listrik itu. Suralaya ada PLTU. Yang besar ya. PLTU-nya bahan bakarnya batu bara. Oke. Batu baranya dari mana? Dari Bukit Asam. Dari Bukit Asam. Makanya dulu dari awal proyeknya sudah dideklar seperti itu. Peningkatan angkutan kereta api untuk batu bara di Suralaya. Batu bara Bukit Asam. Diangkutnya kemana? Pakai kereta api ke Pelabuhan Tarahan. Sampai Tarahan diangkut dengan kapal ke PLTU Suralaya di Banten. Jadi kalau terhenti angkutannya, ya stok di Suralaya makin berkurang. Pada batas hari tertentu habis. Dan kita nggak bisa bayar. Di situ ya, nilai Suralaya strategisnya. padam, repot kita. Gambar yang sangat manis berkesan bagi orang kereta api karena kenapa, Pak? Memang gambarnya seperti ini, kotak-kotak aja, loko, tapi sebenarnya inilah alat-alat kami yang memberi nafkah kepada kebanyakan orang-orang PT KAI. Sekian persen dari pendapatan perusahaan kami dari sini. Sehingga kami bisa bayangkan kalau kami punya 10 baju, ya mungkin 2 dari sini hasilnya. Anak-anak kami sekolah mungkin ada sebagian dari hasil ini. Jadi bukan dari kereta penumpang yang kita sering lihat Jakarta, Bandung atau mana gitu ya. Di sini sebetulnya memang bergengsi, terhormat. Ya, saya pernah menunggu presiden turun dari kereta penumpang, disalami, bangga bener. Ya, keretanya kita bersihkan. Tapi sehari-hari sebenarnya kereta penumpang ya ada yang menguntungkan tipis, banyak yang merugi. Sehingga ada istilah subsidi kan, Pak. Ada istilah PSO untuk kereta api penumpang atau kereta api regional perkotaan. Betul. Tapi kalau kereta barang, ini kalau istilah kita, wah ini duit kita di sini, gaji kita dibayar di sini. Gitu. Satu ini misalnya mengangkut 2.500 ton, 50 gerbong,
Kalau 1 ton kali 400 kilometer, jadi 400 ton kilometer, itu kira-kira 1 juta. Udah berapa itu, Pak? Iya sih. Memang sebetulnya sih memang kalau saya nggak salah ya Pak Sony, kan sejak awal betul orang menemukan kereta api atau membuat kereta api tujuannya untuk memang untuk logistik ya, untuk barang. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Makanya secara alamiah, Ya. kereta api itu selalu ujungnya di 2 tempat yang utama. Apa itu maksudnya? Ujung yang di pinggir pantai pasti di pelabuhan. Ya. Ujung yang di dalam, di hinterland atau di pedalaman, mesti di pusat industri atau pusat produksi. Iya, iya, iya. Di mana-mana selalu begitu. Gitu, ya. Maka di Jawa kita lihat, ujung rel kereta api selalu di pelabuhan. Cilegon, Iya. di Tanjung Priok, Iya, iya. Tanjung Emas Semarang, Iya. Tanjung Perak Surabaya, di Banyuwangi, ujung relnya di sana, Pak. Ya. Hinterlandnya di pusat industri. Iya. Karena itu, ya kita bisa bayangkan untuk masuk kereta api mengangkut barang-barang impor atau barang-barang konsumsi dari pelabuhan. Iya, iya. Untuk keluarnya, Iya. kereta api mengangkut mineral, barang-barang curah untuk ekspor atau untuk diproses di tempat lain. Iya, iya. Pak Sony, ini saya pengen tahu ini teknisnya itu gimana nih? Saya ada katanya nih soal tadi si Baba Ranjang itu dengan angkutan batu bara dan Bapak bilang angkutan curah ini sebagai contoh angkutan batu bara. Bayangan kita kan untuk diangkat tradisional ya, apa diangkut pakai truk. Tapi mungkin ini rupanya secara otomatis ya begini. Saya nggak ini, tolong dijelasin prosesnya ini. Ya, di TLS di Tanjung Enim itu ada TLS Train Loading System yang gambar sebelah kiri atas ini ya, itu. ini. Itu gerbongnya dilewatkan di bawah di bawah silonya yang vertikal. Lalu ditumpahkan aja, dibuka itu. Dari sini dibukanya? Ya, dari dalam itu dibuka, gerbongnya lewat di bawahnya, ditumpahkan batu bara ke gerbong. Tepat ya? Gerbongnya tetap berjalan pelan-pelan. Nah, begitu rupa diukur sampai 50 ton kira-kira, ya itu ukuran mereka. Habis tutup lagi. Gerbong berikutnya lagi, dan dia jalan pelan-pelan. Istilahnya loading begitu. Jadi setiap gerbong rata-rata dimuat 50 ton, 50 ton, 50 ton, 50 ton. Segini terus. Itu untuk muat. Dari TLS dicek dulu dia di satu tempat yang dekat situ. Dicek dulu remnya berfungsi enggak, segala macam, urusan administrasi, lokonya oke, baru berangkat. Sejauh 400 km ke Tarahan. Kita bicara yang Tarahan ya. Ya, kalau yang ke Kertapati itu untuk ekspor orientasinya. 400 kilo itu ditempuh kira-kira ya 1 hari lah, kurang. Sehingga sampai di stasiun Tarahan, surat angkutannya diproses. Karena duitnya ada di sana, surat angkutan. Sesudah itu, gerbong isi batu bara itu dibawa ke pelabuhan batu bara Tarahan. Namanya di situ ada pusat pemrosesan batu bara. Punyanya Bukit Asam juga pemiliknya. Sampai sana gerbongnya itu masuk ke suatu rangka bundar kayak gambar itu yang di bawah kiri atau sama yang di kanan. Gerbongnya kan masih berangkai itu. Khusus satu gerbong aja diputar gerbong itu.
ditumpahkan isinya. Diputar maksudnya apa? Dibalik, diputar balik atau? Diputar, ya, dibalik kayak orang mau menumpahkan air dari ember, ditumpahkan. Oke. Terus dibalikin lagi, gerbong yang depan sama yang belakang nggak ikut muter karena sambungannya bisa, sambungannya bisa muter, bisa main, bisa bundar lah gitu ya, istilahnya, ya, bundar, ya, rotary joint. ya, ya, ya. Jadi satu-satu gerbongnya dimasukin ke rangka itu, diputar, ditumpahkan. Masuk lagi yang di belakangnya, ditarik kan? Lagi, ini lanjut lagi. Nah itu cepat. Dan itu ampuh 50 ton itu ditumpahkan aja kayak menumpahkan baskom. Cuma bentuk baskomnya kayak persegi gitu, Pak. Nah, ini bedanya sama yang di Kertapati. Di Kertapati gerbongnya itu pintunya ada di bawah. Lewat di tempat batu baranya pintunya dibuka. Jadi ya tumpah juga tapi tidak dibalik gerbongnya. Tumpah lewat pintu yang di bawah. Namanya bottom dumping. Dikucurkan dari dasar gerbong. Kalau ini ditumpahkan karena gerbongnya diputar, dibalik. Di beberapa tempat sebenarnya sistem bongkar ini juga di Australia, jalur relnya itu melingkar, Pak. Jadi tidak berhenti prosesnya, berjalan pelan-pelan, ditumpahkan, berjalan pelan-pelan, ditumpahkan. Habis semua satu rangkaian, rangkaian kosongnya sudah menghadap pulang. Oke. Iya kan? Dia rotary ini putar, loop. Iya. Kalau kita mesti dibalik ya? Enggak. Kalau yang di Tarahan enggak. Kalau yang di Kertapati ya susah juga karena arealnya terbatas ya, mesti ditarik lagi. Tapi kalau ini enggak. Di Tarahan kita berupa loop. Nah, itu juga menghemat waktu. Karena nggak perlu lagi langsir-langsiran, dia balik ke sini, dalam keadaan kosong dia sudah menghadap pulang. Nah, rangkaian kosong berangkat pulang sama pentingnya dengan rangkaian isi. Kenapa? Kalau yang kosong nggak pulang, nggak nyampe, ya nggak ada lagi yang mau dimuat. Tidak jalan lagi. Nah, sama pentingnya rangkaian kosong yang pulang. Nah, itu ada poin-poin lagi yang harus diawasi. Misalnya, secara psikologis, krunya itu kan, ini ngangkut barang kosong. Rangkaian kosong. Rangkaian kosong enteng. Tadinya berat, sekarang enteng. Kalau gasnya sedikit 1 jari aja lebih tinggi, kenceng itu rangkaian kosong. Dan pada jalur rel, rangkaian kosong yang berjalan kencang itu juga rawan. Dia suka mobat-mabit. Ada efek cambuk di buntutnya. Ya itu Pak Sony, bayangan saya itu kan gitu. Tadi Bapak bilang dulu kita misalnya 20 rangkaian, 30, 40, kita perpanjang sampai 60 gitu kan. Batasnya itu bukan hanya kekuatan dari lokomotif, bukan hanya kekuatan dari rel, tapi juga mungkin alignment-nya juga ya. Karena kalau dia pakai alignment yang existing mungkin nggak bisa panjang, ya nggak bisa, tidak terbatas. Karena tadi Bapak bilang ada efek cambuk, palanya masih kemana, buntutnya kemana. Kosong, gitu ya? Pak. Rangkaian kosong. Karena ada efek kecepatan. Tapi kalau panjang rangkaian, itu bisa macam-macam. Yang pertama tadi, saya ceritakan kan, dia tidak bisa bersilang. Karena masuk ke jalur samping di stasiun, mau bersilang, jalurnya 500 meter. Panjang rangkaiannya 800.
masih keluar, nggak bisa bersilang. Ya. Practically antara stasiun itu sampai stasiun sana nggak bisa diisi kereta api lain, harus dia sendiri. Ya, ya. Ini Jadi itu supaya yang teman-teman yang awam mungkin bisa ada bayangan maksud Pak Sony bersilangan ini kan pertama kalau keretanya jalurnya cuma satu, kalau ada ininya satu, Nah, ini nah, bersilang kan gini. itu. Kalau di stasiun, Nah, kalau jalurnya tunggal, nah, yang bersilang satu kan mesti masuk ke samping. Sayangnya sepur samping ini lebih pendek daripada dia. Bisa dia masuk ke samping. Kena, dia kan nggak bisa. Nah, ini diperpanjang terus jalur ini kan. Lama-lama ketemu sama yang diperpanjang dari stasiun sana. Jadi jalur ganda. Begitu dia jalur ganda pun juga nggak selesai persoalan Pak ya, karena jalur ganda Bapak bilang tadi, karena kalau dia ada kereta penumpang yang mau lebih cepat, jadi gimana itu? Nyusul atau nyusulnya gimana? Minggir kereta barangnya. Ah, itu perlu juga jalur minggirnya itu kan. Iya dong. Perlu lagi bersilang lagi dia. Atau disusul kereta api penumpang karena kereta barang pelan, lebih pelan dari kereta api penumpang. Mau nyusul kan mesti di stasiun mesti minggir dulu. Minggirnya ini nggak sampai ke pinggir, buntutnya atau kepalanya masih di luar, jadi nggak bisa juga. Jadi problem karena mau nambah tonase, menambah panjang gerbong, tapi panjangnya juga terbatas karena dibatasi spur atau jalur untuk bersilang. Ya, makanya orang lain bisa, ya mereka pakai jalur sendiri, dedicated line di Australia, di Afrika Selatan, di Amerika juga gitu. Kita kan mengharapkan problem lain. Silakan. Problem lain untuk kereta api yang rangkaian panjang juga terjadi di mana-mana. Saya pernah meneliti untuk di kota Chicago. Kalau ada perlintasannya sebidang dengan jalan raya, pasti orang menggerutu, orang merasa terganggu. Karena rangkaian panjang kereta api ini kan nggak bisa dilewatkan cepet, nggak bisa. Kecepatannya reguler, apalagi dekat sama stasiunnya, mau berhenti. Kecepatannya udah tinggal 25 gitu kan. Maka di Amerika terjadi, Chicago terjadi, orang motion ngadu ke DPRD, minta DPRD menyediakan, pemerintah menyediakan dana untuk bikin flyover jalan layang. Jadi kereta apinya mau lewat beberapa jam, ada jalur layang. Nah, di kita bikin jalur layang udah kita coba juga di Lampung untuk Babaranjang. Tapi akhirnya juga nggak memecahkan masalah karena masa semuanya. Akhirnya jalur kereta api khusus barang di dalam kota Bandar Lampung dialihkan ke luar kota. Iya, gitu. Langsung ke Tarahan. Lalu jalur yang dalam kota bisa dipakai untuk kereta api lain, misalnya kereta api bandara nantinya dan sebagainya. Ya inilah Pak Sony bilang, kereta barang kan kita sebetulnya tujuannya tadi paling bagus kalau angkutan barang di darat ya, kalau di laut selain soal angkutan barang di darat paling ideal adalah kita angkutan dengan kereta api sebetulnya. Begitu baik juga di Jawa maupun di pulau-pulau lain. Sekarang itu kan programnya pemerintah begitu demikian ya, programnya PT Kereta Api, programnya Ditjen Kereta Api Pak. Untuk memperluas jaringan kereta itu utamanya adalah untuk angkutan barang, angkutan logistik sebetulnya. Namun ya untuk kota-kota yang dilalui yang sudah terlanjur menjadi kota besar, ya itulah masalahnya. Begitu kalau ada perlintasan sebidang, berat jadinya bagi lalu lintas ya Pak ya. Ya. Pak, juga ada problem lain Pak untuk angkutan barang.
angkutan kereta api ini kan poin ke poin, Pak. Ya, Dari stasiun ke stasiun. ya. Barangnya kan belum tentu di stasiun juga. Oke. Jadi sebelum nyampe ke stasiun berangkat, Ya, ada dari pabrik, dari gudang, dari mana-mana ke ya, ya, stasiun. ya, Mesti ya. ada angkutan lainnya. Perpindahannya itu ya. Lalu di tujuan juga gitu. Di Ya, tujuan mesti ada angkutan lanjutnya dari stasiun pembongkaran barang ke pabrik lain, ya, ke ya. tempat Ini, konsumsinya, ke ya, ya. gudang pemakai, dan Ya. sebagainya. Ya, Nah, istilah orang mungkin itu apa kata kelemahannya tanda petik angkutan kereta api tapi ya, tidak bisa door to door. Kalau truk kan bisa dari iya Pak, door to betul. door. Tapi sebetulnya pemerintah sudah mulai banyak juga, misalnya dari Jababeka itu kawasan industri ya, langsung ke Tanjung Priok. Itu kan keadaan idealnya itu seperti itu. Cuma ya karena yang dilewati sudah banyak kota besar, ya jadi dilematis juga ya sebenarnya ya. Iya, tapi kan angkutan kereta api kan juga ada batasan anunya Pak, jarak. Jarak ya. Karena mahal infrastrukturnya, mahal alat angkutnya, lokomotifnya dan sebagainya. Iya, 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 iya. Ya. Kalau kurang dari 200 kilo, 200 Oh, kilometer, iya, iya, iya. dia menjadi kalah saing, Oh, kalah oke. murah, kalah fleksibel, kalah saing Iya. sama sama truk dan sebagainya. Oh, hitungannya gitu ya. Jadi kasus Jababeka karena kurang dari 200 kilo, jangan harap angkutannya akan Akan. menguntungkan dengan kereta api ke Iya, Priok. iya, 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 iya. Iya, iya, benar, Lemah benar. Abang itu, stasiun Lemah Abang Iya. lebih ditujukan sebenarnya waktu saya dinas pun dulu lebih memandang-mandang, oh Lemah Abang ke Surabaya masih ada jarak 700 kilo kurang. Masih mending. Iya, betul, betul, Pak Sony. Lalu kontainer itu jarang yang dihitung beratnya. Dihitung volumenya aja. Iya, Kontainer kan ada 20 kaki, ada yang iya, 40 iya. kaki. Nah, biasanya barang-barang lebih berharga daripada sekedar Iya, barang mentah dan sebagainya. Barang jadi, produksi dan sebagainya, mebel apa. Nah, itu sayangnya tingkat tingkat distribusi di negeri kita belum begitu besar. Jadi angkutan kontainer kita tidak banyak, belum banyak ya. belum banyak. Nah, apalagi ada yang tidak bisa masuk ke pelabuhan langsung, Belum. kayak ke Tanjung Priok dari Bandung, itu Iya. belum bisa masuk ke pelabuhan, ke KD, ke dermaga. Di Pasoso mesti dipindahkan dulu ke trailer. Iya. Itu kan makan waktu, Pak. Iya. Makan biaya tambahan lagi pakai trailer. Jadi Iya. kontainernya atau peti kemasnya tidak favorit, Tidak. jumlahnya sedikit. Iya, iya. Iya, betul. Jadi mungkin itu jadi PR kita bersama. Iya, iya. Ya keinginannya Barang pun kontainer. demikian, tapi banyak banyak hal yang harus kita perhitungkan karena tidak tidak semudah itu ya. Tadi Bapak bilang ada perhitungan jarak, kemudian ada apa namanya perhitungan dari handling, double handling apa triple handling kadang-kadang ya untuk Iya, Pak. orang itu. Sedangkan overhandling Ah, itu ah. aja penalti kan Sebenarnya untuk ditambah angkut. satu lagi Pak Sony. Kalau angkutan truk pakai darat itu, kalau orang ekonomi bilang external cost-nya itu nggak diperhitungkan. Ah, Betul, itu kalau betul. jadi yang bukan Polusinya external cost berapa? itu ditanggung oleh masyarakat, nggak ditanggung oleh si pengusaha. Kalau kereta kan kita ini semua kan kita cover semua gitu. Sehingga kadang-kadang apa ya namanya perhitungan mana yang lebih bagus itu tidak bisa selalu apple to apple perbandingan secara fair itu ya. Iya, setuju Pak. Hmm. Karena manfaat yang tidak
tidak dirasakan oleh kereta api sendiri, misalnya emisi karbonnya lebih rendah, pemakaian energi persatuan beratnya jauh lebih rendah daripada yang lain. Keamanan angkutannya artinya terhadap masyarakat sekitarnya karena kereta api terisolasi di jalur relnya, Ya, sedangkan jalan raya bisa dipakai semua orang. betul. Juga bisa membahayakan orang lain. Ada external cost, Bapak, betul. Nah, adilnya external cost itu dibagi dong sebagian gitu untuk kereta api. Untuk maintenance-nya aja, Pak. Untuk pemeliharaan jalurnya misalnya. Iya, iya. Kan kereta api nggak bisa berdiri sendiri, meminta manfaat dia yang dirasakan orang lain, kan nggak bisa dia minta. Iya. Lu tidak macet, Iya. lu tidak bahan bakar lu tidak boros karena kereta api mengangkut ini. Nah gitu kan, ya manfaat kepada orang lain itu eksternalnya nggak bisa diklaim ya. dinikmati kereta api. Iya, namanya juga eksternal. Makanya 90% kereta api adalah milik negara, Pak. Dan dikelola oleh negara. Karena manfaat eksternalnya itu harus dibagi untuk masyarakat. Manfaat sampingannya daripada sekedar harga atau biaya angkut. Ya inilah yang kita harapkan kalau kita semua sadar plus minusnya angkutan kereta api, terutama untuk angkutan kereta api logistik ini, kita mengharapkan bapak-bapak pengambil kebijakan, bapak atau ibu pengambil kebijakan itu ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maupun juga masyarakat sendiri bisa menimbang-nimbangnya dengan lebih ya proporsional lah kita mengharapkan ya Pak Sony. Ya, karena kita nggak usah bikin studi susah-susah atau gitu yang terlalu canggih, terlalu delik, terlalu rumit. Kita contoh aja, lihat aja lah di luar negeri gitu, bahwa orang ya larinya kalau angkutan barang kemana? Ya angkutan kereta api gitu. Nah, bahwa ada kekurangan kesenian, marilah kita hitung secara benar sehingga kita bisa menempatkan kebijakan itu secara betul. Pak Sony, saya terima kasih sekali dari bincang-bincang dengan Pak Sony yang bermanfaat bagi kita semua. Tentu masih banyak lagi hal-hal teknis dan non-teknis di angkutan barang yang sebenarnya bisa kita gali. Tapi sebetulnya dengan penjelasan Pak Sony ini sudah sangat membuka mata, terutama bagi kita-kita yang jarang melihat angkutan barang, apalagi tadi sampai 60-70 gerbong itu bagi kita kan bukan main ininya. Iya. Makasih Pak Sony. Terima kasih banyak juga Pak Wendy. Ya. Saya sudah diajak ngomong secara ringkas dan populer. Rasanya juga senang, lega, udah menceritakan sesuatu yang patut diketahui oleh teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain yang belum belajar kereta api secara mendalam. Betul. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Sony. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Selamat malam. Salam sehat.